Probo waktu dan tempatnya. Kami persilakan dokter. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang saya sayangi, para penyayang lansia, pemerhati lansia di mana Anda berada. Terima kasih. Selamat malam di Eko Aribowo, Dr. Eko Aribowo, spesialis penyakit dalam, Marketing Kesehatan, konsultan geriatri, dan Mas Rahman yang membersamai pada acara malam ini. Sahabat-sahabat yang saya sayangi dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang tentang olahraga pada usia lanjut. Manusia yang normal pasti punya cita-cita. Citanya pengen panjang umurnya, dalam kondisi sehat, pintar, bahagia, berkecukupan, dan berguna. Singkatannya apa ya? Setaman ya. Sehat, senang, takwa, terhormat, mandi, dan manfaat. Sayangnya untuk mendapatkan kondisi seperti ini ada penghalangnya. Penghalang sakit, miskin, ketidaktahuan, dan yang terakhir adalah mudah tergoda. Dan sakit ini memang sebabnya banyak. Bisa karena bawaan, lahir atau kongenital, herediter, D karena defisiensi, D karena degeneratif pada proses tua, aus, P pikiran atau psikosomatik, A autoimun disease atau semacam alergi, M metabolik cara kerja tubuh yang kacau, I karena infeksi apapun sebabnya, dan I iatrogenesis karena komplikasi atau efek samping pengobatan, dan T trauma apakah kemis karena zat kimia, teriris, terlindas, tertabrak, kemudian bisa terminum sesuatu, terbakar, terkena stum listrik, dan ini trauma ya. T yang kedua adalah tumor, baik jinak atau ganas, dan terakhir tak dipakai yang seharusnya. Untuk supaya tidak sakit, maka orang berusaha dengan segala cara, yaitu salah satunya adalah dengan cara olahraga agar sehat, jarang sakit. Jadi kalau ada rumus yang sederhana, sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya. Nah, olahraga bagaimana ya harusnya agar bisa sehat di masa tua? Selain rumus-rumus yang lain, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, olahraga adalah salah satu komponen, salah satu bekal atau salah satu cara agar badannya sehat dan bahagia sampai di masa tua, agar tuanya produktif. Bagaimana berolahraga yang aman, olahraga yang baik, olahraga yang bermanfaat, akan kita kupas pada malam ini. Dan kita ada 2 sesi. Sesi pertama malam ini dan besok Oktober adalah sesi lagi, lebih khusus olahraga pada usia lanjut. Untuk yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan selama olahraga pada usia lanjut, kami akan disampaikan oleh Dr. Eko Aribowo beberapa poin-poin penting bagaimana olahraga pada usia lanjut. Silakan Dr. Eko Aribowo. Silakan, Dik. Terima kasih Dr. Probo. Bisa terdengar nggak, Dok? Jelas sekali, bagus. Jelas, bagus. Nggih. Jelas nggih? Nggih, jelas. Ya. Olahraga pada usia lanjut ada kok putus ya? Putus lagi ya, Dik ya? Halo, Dokter. Oh ya, ada. Tadi putus. Ya, sekarang ya, silakan, Dik. Ya, usia lanjut memang tidak lepas dari untuk biar sehat tetap tidak lepas dari kebugaran. Salah satu untuk menunjang supaya usia lanjut tetap bugar adalah olahraga ya. Kemudian olahraga pada usia lanjut itu yang bagaimana? Apakah mereka sama dengan usia yang muda atau usia dewasa muda? Tentunya ada sedikit perbedaan. Mengingat kapasitas fungsional dari organ-organ usia lanjut itu sudah menurun. Pertama, muskuloskeletal itu juga sudah menurun. Jadi elastisitas dan kemampuan kekuatan ototnya menurun. Nah, ini perlu diperhatikan pertama. Kedua, kapasitas kardiovaskuler. Ada beberapa mungkin sudah terjadi penurunan. Nah, ini juga harus diperhatikan.
Kemudian selanjutnya adalah neuromuskuler, neuronya. Tadi kan muskuloskeletal, ini sarafnya bagaimana? Saraf otomatis kan sudah ada penurunan. Kalau ada komorbid seperti orang dengan pasca stroke, nah itu kan juga berbeda. Dan ada kendala pada sistem saraf. Kemudian pada saraf indera, misalnya indera penglihatan. Nah, ini juga ada penurunan juga. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi kita menyesuaikan dengan olahraga pada usia lanjut, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kondisi yang dialami oleh si usia lanjut. Kemungkinan antara satu individu dengan individu yang lain akan berbeda dalam porsi olahraganya itu sendiri. Tapi yang kunci yang perlu diingat bahwa pada usia lanjut itu target utama bukan lagi target harus berapa kilo tapi bukan seperti itu, tetapi adalah target di mana dia hanya menjaga kebugaran plus kelenturan, itu yang utama. Jadi bukan lagi target seperti usia muda harus misalnya barber harus sekian kilo, itu kita sudah tidak kita lakukan seperti itu. Jadi ada cara sederhana bagaimana sih dia sudah overload atau sudah berlebihan atau belum. Nah, itu ada cara-cara sederhana. Misalnya dengan melihat denyut nadinya seberapa. Nah, itu kita bisa lihat dari dasar nadi dasarnya dia sebelum olahraga itu berapa. Nah, itu cara paling mudah untuk mengetahui bahwa usia lanjut ini sudah over treatment atau belum. Nah, jadi lanjut usia bukan halangan untuk berolahraga, tetapi yang diperhatikan adalah tadi target, kemudian komorbid apa atau penyakit penyerta apa yang sudah ada, sehingga kita bisa melakukan adjustment terhadap porsi-porsinya dan bentuk-bentuk olahraga. Kemudian ada beberapa hal yang harus dihindari pada olahraga usia lanjut. Yang pertama adalah yang bersifat berat, artinya mengangkat yang terlalu berat. Ada gerakan yang mendadak, jadi gerakannya itu diupayakan tidak mendadak. Kemudian bukan lagi dengan target, tetapi sesuai dengan kemampuan tadi. Kita lihat denyut nadinya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau olahraga ya jangan dari lari sprinter, main bola yang harus sprint ya, itu kita harus hindari. Angkat-angkat barbel, nah itu mungkin harus kita sedikit hindari untuk pas usia lanjut dengan keadaan tertentu, terutama gangguan pada muskuloskeletal. Mungkin itu sekilas sebagai pengantar dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari Dr. Propo atau penalis yang lainnya. Mungkin itu, Dokter. Terima kasih, Eko Adibowo, dan menyampaikan pancingan-pancingan untuk kita nanti bisa bertanya, bisa berinteraksi. Selanjutnya, silahkan Mas Rahman untuk menyampaikan sebagai seorang sarjana olahraga, lulusan dari FPOK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan olahraga. Silakan Mas Rahman, sarjana pendidikan dan sarjana psikologi. Silakan Mas Rahman. Baik, Dokter. Suara saya apakah sudah terdengar, Dokter? Tidak, ada gaungnya, ada gemanya. Mungkin salah satu aja. Ya, silakan. Sekarang sepertinya sudah. Ya, sudah jelas. Sudah. Baik, sebelumnya saya mohon izin kepada Dr. Probo dan Dr. Eko yang tentu saja adalah guru saya. Izinkan di sini saya menyampaikan mengenai atau olahraga bahwa bergerak itu sehat. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Practical Elderly dimanapun Anda berada, seringkali kita atau sebagian dari kita berpendapat bahwa semakin tua berarti semakin lambat ya. Semakin lambat. Suaranya kerasa kenapa ya? Oke.
Mohon maaf. Sudah jelas belum, dokter? Ya sudah, tadi ada kretek-kreteknya soalnya. Monggo Oh silakan. iya, mohon maaf. Ya, baik, saya lanjutkan ya, dokter ya. Jadi sebagian kita mungkin sering berpendapat bahwa semakin tua kita pasti akan semakin lambat ya, semakin banyak diamnya. Kemudian sering memutuskan untuk menghindari pekerjaan dan bergerak. Seringkali juga kita sebagai mungkin yang sudah semakin tua akan berpendapat bahwa akan mengalihkan berbagai tanggung jawab ke khalayak yang lebih muda. Nah, di lain pihak juga lingkungan seringkali merasa telah berjasa atau berhasil bila dapat membebaskan orang tua dari pekerjaan. Misalnya orang tua biasanya punya aktivitas memasak misalnya, suka berpergian, kemudian diminta untuk diam saja gitu misalnya. Atau kalau berpergian pakai kursi roda saja biar nggak capek. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, justru yang kita berikan orang tua itu justru akan lebih cepat mengalami sakit atau justru nanti hingga kematian karena jarang bergerak. Dan ini adalah kebaikan yang salah ya. Ya, kita merasa bahwa membebaskan dari bergerak itu adalah sebuah kebaikan. Karena bergerak itu sesungguhnya adalah aktivitas yang positif, Bapak Ibu sekalian. Dapat melihara tubuh kita, otot kita, bahkan kesehatan jantung. Nah, saya akan membawakan sebuah contoh ini. Nah, ini adalah sebuah tangga dan eskalator yang biasa Bapak Ibu lihat. Jika Bapak Ibu di pusat pembelajaran, misalnya atau di kantor atau di rumah sakit, pasti akan terbiasa melihat ini. Ada tangga yang harus kita naiki ke atas dan ada sebuah eskalator yang berjalan dengan sendirinya. Kalau ditanya Bapak Ibu akan pilih mana? Misalnya mau naik ke lantai 2. Mungkin akan milih yang praktis ya, yang elektrik yang sebelah kanan ya, karena tinggal berdiri, diam, naik sendiri gitu. Padahal faktanya nih Bapak Ibu, menaiki tangga dengan berjalan ya di sebelah kiri itu ada satu kegiatan fisik yang sangat baik dan bisa dikatakan ini lebih banyak membakar kalori dibandingkan jogging atau berenang. Dan dalam interval yang sama ya, dan kegiatan yang kita menaiki tangga itu adalah kegiatan yang dapat melatih otot kita serta otot di bagian kaki hingga di otot jantung kita. Nah, jadi jika ada kondisi seperti ini, maka pernah dilakukan sebuah penelitian ya di sebuah tempat, dilakukan observasi terhadap 21.000 penelitian ya. 21.000 subjek ini di sini dituliskan bahwa ada tulisan seperti ini, ada eskalator dan tangga, kemudian ada tulisan yang dituliskan di depannya, jantung Anda perlu olahraga, inilah kesempatan Anda. Dengan dituliskan seperti itu saja, pengguna tangga naik ya dari persentase 5,3% menjadi 13,7%. Artinya, jika kita sadar bahwa pilihan menaiki tangga adalah pilihan yang bisa memberikan kesehatan pada jantung, pasti kita akan memilih naik tangga. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan juga pada forum ini bahwa menaiki tangga atau olahraga yang tampaknya melelahkan sesungguhnya adalah kesempatan memberikan kesempatan bagi jantung Bapak Ibu untuk lebih sehat. Namun kita bicara soal olahraga nih Bapak Ibu. Olahraga apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Apa olahraga yang terbaik untuk saya? Nah, ini ada olahraga yang terbaik adalah setidaknya itu kriterianya ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan oleh semua golongan umur. Nah, ini adalah olahraga yang terbaik sebenarnya. Dan
olahraga yang modalnya sedikit. Nah, di sebelah kanan saya tuliskan di situ ada gambar bahwa jalan kaki itu adalah salah satu yang memenuhi kriteria ini. Olahraga yang tertua. Modalnya sangat sederhana, sepatu saja, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin merasakan sensasi refleksi, bisa dengan tanpa alas kaki misalnya, ya. Dan olahraga ini adalah aktivitas yang sangat minimal cedera. Dengan aktivitas yang aman ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Jalannya di tempat yang datar, kemudian tidak ada kendaraan lalu lintas seperti itu. Nah, kenapa ini? Kenapa jalan kaki olahraga yang baik, terutama bagi Bapak Ibu para lansia? Jadi pernah ada ini sebuah fakta bahwa di seseorang ini yang disebut dengan Jesse Hede, dia ultah ke 75 tahun ya. Jadi ulang tahun, jika kita biasanya mungkin merayakan ulang tahun Bapak Ibu, opa-oma ya di rumah, itu dengan makan bersama atau dengan aktivitas yang kebersamaan itu nggak salah sebetulnya. Tapi ada yang unik Bapak Ibu, di sini ada yang melakukan dengan jalan kaki sejauh 120 km dengan berjalan kaki selama 24 jam non-stop. Kemudian ada juga Sarah Dale, ini usianya sudah 103, resep panjang umurnya dikatakan adalah pola hidup sehat. Dan sekian pola hidup sehat tentu harus asupannya bagus, ya, istirahat cukup, tidak stres dan segala macamnya, termasuk jalan kaki adalah salah satu resep yang beliau berikan. Dan di sini ada kesamaan dari kedua orang ini adalah menggunakan jalan kaki sebagai resep terbaik untuk olahraga dan untuk mencapai kesehatan. Karena percaya atau tidak bahwa jalan kaki itu sebenarnya sering kita lihat sebagai aktivitas yang sederhana ya, biasa saja gitu. Tapi kita jarang tahu bahwa sebenarnya jalan kaki adalah olahraga yang bisa meningkatkan kardiovaskuler, kesehatan jantung Bapak Ibu dan juga otot. Di sini bahkan ya Bapak Ibu ya, jalan kaki itu adalah olahraga yang memiliki efek positif ya, yang sangat banyak. Dari Miller di sini ditulis bahwa ada setidaknya 3 efek dari positif jalan kaki ya. Yang pertama yaitu secara psikologikal, bahwa dengan berjalan kaki Bapak Ibu bisa lebih percaya diri, kemudian merasa lebih lega, lebih bahagia ya, karena ketika jalan kan pasti nanti akan merasa memang sedikit kelelahan atau sedikit berkeringat, tapi setelah itu akan merasa happy, bahagia ya gitu. Bahkan ketika marah juga, ketika kita mungkin nggak nyaman, nggak tenang di dalam rumah, bisa dengan jalan nanti lebih bahagia karena bisa lihat situasi di luar yang lebih menyenangkan. Kemudian juga kalau jalan kaki itu adalah olahraga yang tidak kompetitif. Benar ya Bu ya? Jadi Bapak Ibu semuanya pasti tahu kalau jalan kaki itu tidak perlu dilombakan gitu, maka tinggal jalan-jalan saja gitu. Jadi tidak perlu ada perlombaan di situ dan bisa melawan bosan tadi. Secara finansial juga efek positif dari jalan kaki bisa menghemat banyak biaya ya. Pasti jalan kaki adalah gratis ya. Jadi kalau kita mau pergi-pergi tidak perlu harus punya coach atau pelatih. Hemat biaya tentu. Ya, karena kalau biasanya kita keluar ke warung tetangga misalnya, Bapak Ibu harus bawa motor, mengeluarkan bensin, jadi tidak perlu. Harus ada peralatan untuk bensin dan kendaraan untuk motornya, tidak perlu. Dan bisa menjadi lebih produktif ya, karena begitu bisa menyelesaikan beberapa hal dalam satu waktu, misalnya jadi lebih sehat, tetap bisa belanja misalnya, tetap bisa bermain atau bisa menemui teman-temannya, tetangganya seperti itu, dan juga bisa mengontrol berat badan Bapak Ibu. Nah, dan ini tentu berefek secara finansial ya, karena nggak perlu beli baju baru ya, karena berat badannya nggak naik, nggak perlu aduh bajunya kok kekecilan segala macam, tidak perlu. Ini ada efek positif secara finansial. Kemudian secara fisik, efek positif dari jalan adalah jantung yang menjadi lebih kuat, tidur menjadi lebih nyenyak,
Kemudian nafas membaik tentu saja karena berhubungan dengan paru-paru dan kontrol dari badan tadi. Nah, ini ada kriteria olahraga yang baik, yaitu yang pertama, anjuran bagi para lanjut usia, olahraga yang bisa meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Jadi kalau Bapak Ibu mau berolahraga, pastikan olahraganya bisa meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Kalau boleh dibilang sebenarnya saya tidak menyalahkan untuk olahraga, cabang olahraga salah satu catur ya. Catur itu juga masuk olahraga, namun tidak ada variabel yang bisa meningkatkan daya tahan jantung dan paru itu setahu saya. Jadi kalau bisa mau coba ikut olahraga yang lainnya yang ada aktivitas fisiknya. Nah, kemudian yang kedua, membangun kekuatan otot ya, ketika berjalan tentu otot-otot di bagian kaki akan bergerak, kemudian juga melatih fleksibilitas karena seringkali juga orang tua itu kurang pergerakan ya, jadi persendiannya menjadi kaku dan segala macamnya. Ini sebuah tips untuk olahraga bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pastikan ketika hendak berolahraga, lakukan 30 menit selama sehari. Setidaknya 30 menit selama sehari. Boleh dibagi menjadi 10 menit, 10 menit, 10 menit. Jadi minimal latihan itu adalah 10 menit Bapak Ibu. Jadi ketika belum 10 menit dalam satu waktu, itu belum satu sesi, belum masuk dalam sesi latihan. Nah, lakukan, boleh diputus-putus, misalnya pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit, atau boleh langsung juga 30 menit paginya, atau sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Dilakukan selama 3-4 kali sepekan ya, jadi pilih harinya saja. Kemudian boleh juga sebenarnya Bapak Ibu dilakukan variasi dengan berenang atau sepeda statis untuk menghilangkan rasa jemu ya, atau bosan. Dan pastikan tadi disampaikan betul oleh Dr. Eko bahwa jangan dipaksakan. Karena ketika nanti dipaksakan, kondisinya mungkin tidak akan menjadi baik, malah akan menjadi trauma dan segala macamnya. Sakit juga bisa di mana-mana. Dan pastikan ketika berolahraga, Bapak Ibu harus happy, semangat, menyenangkan ya. Olahraga ketika selesai harus menjadi semakin senang. Dan ingat, satu yang tidak kalah penting adalah pemanasan. Lakukan pemanasan, karena pemanasan sangat dibutuhkan, terutama ketika sudah lanjut usia, Bapak Ibu harus menambah waktu pemanasannya daripada yang biasanya. Baik, ini ungkapan sebuah kata terakhir bahwa menabur gerak badan akan menuai tubuh yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih Dr. Probo atas waktunya. Dr. Eko, saya kembalikan. Makasih. Makasih Mas Aman menyampaikan hal yang penting-penting untuk lansia pada olahraga, dan saya akan nambah sedikit ya setelah nanti kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Ya, jadi apa saja yang perlu ditambahkan untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi? Di olahraga itu yang penting prinsipnya kan dua ya, menyenangkan dan menyehatkan ya. Menyenangkan hati, menyehatkan badan. Yang paling penting rumusnya dua itu. Nah, tentang pilihannya apa, jenisnya apa, dan porsinya seberapa, sesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Sedang sehat atau sedang sakit. Kalau sakit, sakitnya di mana? Ya, karena beda. Kemudian yang kedua, olahraganya gampang atau sulit? Cari yang gampang, ya. Boleh yang sulit, yang tujuannya menambah otak. Lebih bagus boleh, karena brain gym ya, senam otak ya. Bisa sekaligus sehat badannya, otaknya makin cerdas. Tapi itu lebih sulit dibanding yang senam yang bukan untuk otak. Jadi yang senam sederhana atau olahraga sederhana. Yang ketiga, takarannya sesuaikan dengan kondisi dan bertahap ditingkatkan sampai level yang ideal. Dan olahraga ada 3 ya. Namanya olahraga KRP ya. Olahraga kesehatan, atau olahraga yang R, rekreasi. Yang terakhir apa? Olahraga yang P, prestasi. Nah, pada lansia itu yang penting apa? Kesehatan dan rekreasi. Ya. Nah, bolehkah olahraga itu yang ringkas? Ya, di tempat boleh.
Ada, dan dengan cara bertepuk tangan. Ternyata tepuk tangan itu maknanya sangat luas sekali. Nah, pada orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan tubuh, ngompolan, gampang infeksi karena penyakit tertentu yang disandangnya, kesepian, salah gizi atau kelebih gizi, olahraga tertentu yang kadang-kadang yang dilakukan justru menimbulkan penyakit, misalnya gemuk meloncat. Nah, nanti kena apa? Penyakit osteoartritis atau cedera, strain pada persendian, apakah pergelangan kaki, lutut, dan lain sebagainya. Jadi olahraga sesuai dengan kondisi tubuhnya. Termasuk olahraga yang bisa yang murah ya. Olahraga orangnya ekonomi pas-pasan, olahraga yang mahal, yang membayar menyewa tempatnya mahal, alatnya mahal, dan sesuaikan dengan ekonominya. Dan sesuaikan dengan kandung tubuhnya, semakin tua, disampaikan Dr. Eko tadi dan Mas Ahmad, kapasitas fungsional tubuh itu mulai penurunan, hukum 1% setelah umur 30 tahun, kapasitas atau kemampuan fungsi tubuh itu berkurang 1% per tahun. Karena itu disesuaikan. Kalau lansia kompetitif, bertanding dengan anak muda, wah, ngoyo bisa, tapi nanti bahayanya apa? Pas bertanding bisa aja malah, maaf ya, bisa pingsan, bahkan mungkin pindah ke alam lain ya, meninggal dunia. Karena apa? Kompetisi itu bisa merangsang beberapa saraf-saraf, terutama simpatis bagus, dan menyebabkan denyut jantung meningkat, kalau bagi tensi dia tinggi, kemudian gula darah memang satu sisi cemas itu meningkat, tapi olahraga menurunkan karena dipakai imunisasi dari gula darahnya. Jadi pilih yang terbaik gitu. Yang kecemasan, ambisi itu bisa mengaruhi kerja alat tubuh, terutama jantung, paru. Ya. Jadi dan hormon-hormon lain, ya, termasuk budaya yang ada di otak dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang punya penyakit darah tinggi, ada gerakan yang khusus, olahraga yang khusus. Sakit kencing manis ada olahraga khusus. Pada orang sakit kencing manis, olahraga pada lansia tadi ada olahraga untuk kakinya, senam kaki diabetes, ya. Oh, dia obesitas sentral, ada olahraga khusus untuk menurunkan perutnya di bagian perutnya. Banyak cara. Sakit jantung, asma, osteoartritis. Nah, ini beda. Apalagi yang koropos tulang, osteoporosis juga senamnya beda. Apalagi sebelum olahraga, supaya dicek dulu. Kalau yang punya rezeki, cek kadar vitamin D, dan kalau bisa foto ronsen untuk tahu kondisi tulangnya apakah rapuh atau tidak. Sehingga apa? Gerakannya jangan gerakan-gerakan yang berisiko menyebabkan kecacatan, kepatahan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ideal ya, tapi kalau enggak, ya sudah, yang penting hati-hati, dibuat senang. Sambil olahraga jangan lupa tetap konsumsi menu yang baik. Olahraga itu memang bermanfaat, ya bermanfaat. Bisa meningkatkan, menurunkan angka kematian, ya angka kematian karena jantung bisa menurunkan sampai 40%, mengurangi risiko stroke sampai 27%, mulai kejadian hipertensi hampir 50%. Jadi olahraga itu bisa menurunkan tekanan darahnya. Kemudian bisa mengurangi kejadian diabetes itu sampai 50%. Jadi risiko kena kanker usus ternyata bisa sampai turun karena dengan olahraga itu sampai 60%, dan kanker bisa 50%. Jadi ternyata olahraga tidak sekedar menyehatkan tulang, tapi juga manfaat pada kondisi kanker, jantung, stroke, tensi, diabetes, dan lain sebagainya. Sudah dari jurnal-jurnal yang ada, bahkan tidak hanya itu, manfaat tekan olahraga yang bagus juga bisa membuat ada namanya rumus 9C ya, 9C. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, para pemerhati lansia dan para lansia yang mengikuti acara ini, nah, olahraga pada lansia itu dites dulu ya, diukur dulu. Pakai tes namanya Bang Blanko ya, ada 7 pertanyaan namanya PARQ-NQ. Ya. Satu pertanyaan, apakah orang tadi boleh olahraga yang kompetitif atau agak ngoyo atau tidak? Dicek saja dengan 7 pertanyaan. Kalau ketemu 1 atau lebih, maka nggak boleh olahraga yang berat. Olahraganya cukup yang ringan dan harus pelan-pelan. Apa saja itu? PARQ artinya singkatan dari Physical Activity, Fitness, dan Questionnaire. Jadi suatu questionnaire dengan mengetahui bagaimana kondisi fisik yang mungkin harus waspada ya. Ini harus hati-hati ya. Nah, apa saja itu? Misalnya kalau apakah seseorang dinyatakan sakit jantung sehingga tidak boleh atau gerak bebas, harus dibatasi. Kalau iya, nah kalau yang ini nggak boleh olahraga yang sprint, ya. Kemudian bal-balan, nggak boleh ya, sepak bola,
basket, tidak boleh yang olahraga yang bisa melibatkan namanya apa ya, fungsi jantung pembuluh darah ya. Kemudian apakah pernah merasakan nyeri dada pada saat tidak melakukan aktivitas fisik? Kalau ya, wah ini mungkin angina pectoris, serangan jantung, iskemik jantung, nah penyempitan jalan jantung. Kalau dia olahraganya pelan batas bisa malah kena serangan ya. Dan pernahkah merasa nyeri dada saat tidak melakukan aktivitas fisik dalam 1 bulan terakhir? Oh ya, juga nggak boleh. Sebulan terakhir, apalagi baru saja. Kemudian pernahkah merasa kehilangan keseimbangan, pusing atau kehilangan kesadaran pingsan? Kalau ya berdiri, wah awas ini sinkop namanya atau postural hipotensi. Tidak boleh ya, olahraga yang berisiko tadi. Apakah mempunyai masalah tulang dan persediaan yang menjadi parah jika melakukan gerak? Kalau ya, nah nggak boleh yang lari atau melompat. Namanya yang high impact, nggak boleh pakai yang low impact, yang bebannya risiko itu lebih rendah. Kemudian apakah saat ini sedang minum obat-obatan hipertensi dan penyakit jantung? Kalau ya, hati-hati ya, karena olahraga bisa menaikkan tekanan darah dengan kecepatan denyut meningkat, pompa jantung meningkat, maka tensi meningkat, maka kadang-kadang bisa menyebabkan krisis, bisa pecahnya jalan darah di otak ya, atau serangan jantung. Dan terakhir, selain yang disebutkan, apakah ada alasan kondisi tertentu sehingga tidak boleh atau harus membatasi atau misalnya liver, kemudian kalau gerak kemudian saat nafas, nah kalau iya maka dibatasi. Ketemu 1 atau lebih, maka nggak boleh olahraga yang berat ya. Nah, sehingga jalan olahraga yang paling bagus apa? Jalan kaki tadi yang sampaikan Mas Rahman tadi. Dan jalan kaki ini pada lansia ada hitungannya. Yang paling gampang dites berjalan 6 menit dapat berapa meter gitu ya. Kalau dalam waktu 6 menit bisa untuk yang usia 60 tahun ke atas ya, 60 tahun ke atas sampai 64, misalnya perempuan ya, ibu-ibu. Maka ibu-ibu kalau 60 tahun sampai 64 tahun, maka kalau dikatakan stamina bagus, 6 menit dapat 600 meter ya. Jadi kurang lebih 1 menit itu bisa berjalan 100 meter. Berarti ini staminanya bagus ya. Wah, saya belum kuat. Saya bisanya kuat cuma dapatnya 150 meter. Ya enggak apa-apa. Ya memang ini ibu ya. Padahal usianya 60 tahun. Nah, kalau 60 hanya dapat 150 meter itu berarti seperti kondisinya orang-orang yang usianya 90 tahun, 94, ya dalam kondisi yang buruk. Jadi nggak apa-apa, nanti bertahap dinaikkan pada minggu kedua, ketiga, keempat dengan pembimbing atau didampingi dokter atau ahli olahraga, apa sarjana olahraga, guru olahraga, atau yang ahli rehab medik dan sebagainya ya. Jadi itu untuk perempuan ya, jadi 60 tahun 60 sampai 64 berapa tadi? Dikatakan baik 6 menit 600 meter. Bagi bapak-bapak, Mbak Kakong ya, dikatakan bagus kalau 60 tahun sampai 64 6 menit dapat 650 meter. Nah, dikatakan baik ya. Setiap tambah 50 tahun akan tambah 50 meter. Maaf, dikurang 50 meter. Tambah lagi 50 tahun, 5 tahun kurang lagi 50 meter. Nah, antara laki-laki dan perempuan bedanya 50 meter. Laki-laki lebih tinggi 50 meter, lebih jauh 5 meter, perempuan lebih rendah. Ibu, Bapak, sahabat yang saya sayangi, ini beberapa hal yang penting pada olahraga. Di lansia dan olahraga itu kalau bagus, maka mendapatkan 9C. Ya. Ini saya tulis ringkasannya tahun 2014 yang lalu ya. Pertama, dapat sehat. Dari yang sakit tapi sehat. 2, senang. Karena olahraga itu memunculkan apa? Dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin, hormon kebahagiaan meningkat. Ya, kemudian sahabat ya, dapat sahabat yang banyak. Dan sahabat banyak bisa curhat, bisa berbagi perasaan, bisa beri hadiah, senang sekali ya. Kemudian apa? Dia segar badannya, ada bugar ya, fit ya. Kemudian apa lagi? Dapat sakti ya. Ternyata olahraga itu meningkatkan sistem imun ya. Orang yang olahraga jarang sakit dan mengurangi kesakitan, ada stroke tadi ya, jantung, hipertensi, DM. Apalagi ya? Sarenya gampang, olahraga itu bisa membuat gampang tidur. Makanya sering dipakai sebagai terapi untuk orang demensia, siangnya dibuat banyak kegiatan jalan-jalan agar nanti malahnya gampang tidur ya. Mereka itu membuat gampang tidur, lelah, les tidurnya. Enak sampai ngorok kadang-kadang ya. Kemudian apa lagi yang ketujuh? Sugih. Ya kenapa? Dengan olahraga itu apa? Menghemat uang untuk berobat karena lebih bugar, dan kadang-kadang seorang olahraga itu sambil olahraga sambil jualan. Ya sambil olahraga pagi, seram jantung, bagus. Sambil jualan bawa buncit empes-empes, oseng-oseng, tempe goreng, bakwan, pulang sambil belanja, nanti pulang langsung udah beli lauk sekalian. Wah, bagus.
ada yang bawa lauk, ada yang bawa nasi, ada ya sekalian olahraga, dapat sehat, dapat uang juga pulang. Nah, apalagi ada yang pelatih itu, ya Allah, pelatih pun dapat rezeki, ya udah benar sehat dapat rezeki karena dapat honor dari melatihnya. Keren kan? Nah, anti seragam, ada bisnis-bisnis kecil-kecilan, nah, kadang tujuannya juga menolong yang lain ya. Ya kalau yang kreatif kadang-kadang kalau seadanya ditambah aksesoris itu menjadi lebih indah. Jadi ini kreativitas dan ini menjadikan ide-ide cemerlang untuk pengembangan kreativitas yang lain bisa dibisniskan untuk yang lain. Kemudian yang ke-8 seimbang. Keseimbangannya bagus, tidak gampang jatuh. Kalau jatuh pada posisi yang lebih aman. Kalau tidak terbiasa bergerak olahraga, jatuh kadang-kadang kemudian terantuk kemudian patah tulang bagi yang olahraganya bagus, kelenturannya tinggi, fleksibilitasnya bagus, kelenturannya bagus, maka jatuh biasanya tidak sampai fatal. Yang terakhir, suwe uripnya, memperpanjang harapan hidup. Ternyata long life expectancy-nya akan tambah 2-3 tahun. Beberapa riset yang dikatakan oleh Dr. Woro, dosen dari UNJ, ternyata mendapatkan dari jurnal yang dikumpulkan Dr. Moh Ikhwan Zain juga sama mendapatkan bahwasanya olahraga itu bisa membuat harapan hidup yang lebih panjang 2-3 tahun. Jadi ini, nah, tetapi harus diwaspadai ya. Apa kalau tadi harus dipesan, harus idealnya supaya bisa meningkatkan kebagusan seperti kardio cerebrovaskuler, maka harusnya tadi pakai rumusnya Mas Wisnu tadi, Mas Rahman tadi ya, atau dengan rumus namanya FIT ya. FIT apa? Frekuensinya seminggu berapa kali? 3-5 kali. Kalau yang setiap hari boleh, tapi yang cukup 5 kali, tadi yang 5,5 menit aja, 30 menit ya, 3,5 jam ya. Kemudian intensitasnya mencapai target ya, target 220 kurangi umur sampai kira-kira kalau lansia itu 60% ya. Kemudian time-nya, waktunya berapa? Ya 30 menit setiap hari, boleh dibagi ya 10-10-10. Dan tipenya apa? Apakah bersifat meningkatkan daya tahannya, olahraga fleksibilitas, atau keseimbangan, tergantung apa yang diinginkan. Dan sekali lagi yang bermanfaat. Nah, dengan berolahraga yang bagus, kalau nggak sempat bisa dengan apalagi keterbatasan kakinya, dengan olahraga tepuk lansa sehat. Ya, bisa. Nah, jadi bergembira dan ternyata tepuk lansa itu bisa mengaktifkan beberapa titik refleksi pada telapak tangannya. Jadi, misalnya seperti ini ya. Lansia sehat, kami lansia sehat, meski tua, bersemangat, makan minum yang bergizi, olahraga tiap hari, istirahat, adaptasi, beribadah, punya hobi, dokter, imunisasi, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes, ternyata dengan tepuk ini bisa dikombinasi dengan permainan tertentu, dengan berdiri, dan bergerak, dan lain sebagainya. Dengan teknik tepuk ini juga kami teliti yang menyusun isi saya, Dr. Kiki Siti Rohmi, Maximum dan saya, dan sudah kami teliti untuk penelitian kami jamaah haji di Mekah Madinah Jeddah tahun 2014 ya. Jadi ini sudah kami pakai untuk penelitian dokter saya ya. Jadi sekalian, tepuk tangan juga bermanfaat. Nah, keluarga itu memfasilitasi kalau ada eyang-eyang orang tua yang mau olahraga, dan alangkah indahnya di Yogyakarta, di beberapa kota-kota, karena lihat ya, banyak tempat olahraga umum, tempat fasilitas umum ada alatnya, gandulan, tempat berolahraga, dan itu sangat bagus sekali ya. Saya lihat di Indonesia sudah mulai banyak tempat-tempat fasilitas umum diberikan alat olahraga mirip di beberapa negara yang lain seperti di Jepang, di Hong Kong, di beberapa Kanada, dan sebagainya, seperti negara-negara luar ya. Sangat bagus ya. Ya, jadi itu yang penting, dan yang jelas nanti tentang detailnya apa itu olahraga pada senam, olahraga pada permainan, itu akan kita kupas besok Oktober lebih mendalam lagi. Ini sebagai pancingan awal olahraga pada usaha lanjut. Saya demikian Mas Rahman, kita bisa lanjutkan menjawab pertanyaan kalau ada yang sudah masuk. Semoga para sahabat-sahabat lansia dan penyayang lansia bisa ambil pelajaran dari apa yang sampaikan tadi. Kunci-kunci itu ya. Dan keperluan saja bisa kombinasi, itu bisa membuat memori kita lebih bagus ya. Ini ada pertanyaan banyak nih. Dalam Dr. Megawati, ya, Dr. Megawati Wijaya ya, ini dari ini. Olahraga apa yang terbaik untuk lansia 60 tahun? Hanya ada OA grade 3 pada kedua agar tetap bugar dan fit di masa pandemik walaupun sudah lansia. Olahraganya pakai olahraga yang tidak pakai lutut. Nah, berarti duduk
dengan angkat barbel ya, barbel 1 kilo atau tempat minum ya, tempat minum seperti ini diisi air ya. Nah, diisi air kanan kiri ya, bisa gini dengan pita juga boleh. Kalau nggak ada pita boleh dengan ban bekas ya, dipotong ban bekas, bisa sepeda motor, potong sepeda ondel naik-naikkan ya bisa dilatih. Banyak metode, nanti bisa Ibu Dr. Megawati Wijaya bisa bekerja sama dengan guru olahraga ya, yang belum diberdayakan, mereka punya ilmu, ada dokter, para guru olahraga. Guru olahraga tuh kan semua ada ya, di SD, SMP, SMA semua ada guru olahraga. Mereka punya ilmu gimana meningkatkan kebugaran. Sangat sayang utilisasi guru olahraga ini untuk meningkatkan kebugaran bangsa ini luar biasa. Bisa tanya pada beliau, mereka kuliah di universitas yang mengajarnya adalah dokter ahli olahraga, para profesor, pakar-pakar bidang kebugaran. Jadi bisa tanya. Kira-kira itu ya, termasuk ondel ya. Kalau grade 3 semampunya itu, tapi diarahkan ke tangan dan kaki, ternyata itu bisa memperbaiki. Dan olahraga kakinya bertahan pelan-pelan, supaya pada datang kalau yang sudah ada dokter spesialis KFN ya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, rehabilitasi dokter fisioterapi ya, spesialis fisioterapi itu bisa tanya nanti bertahap ya, digerakkan pelan-pelan, jinjit, ada gerakan-gerakan tertentu yang melatih agar sendi nanti bisa agak baik meskipun tidak sembuh, tetapi paling nggak mengurangi kekakuan atau mencegah kontraktur. Kira-kira demikian ya, Eko. Mungkin Dr. Eko menambahkan atau menjawab nomor 2, Eko. Ya dok, ya benar. Ini kalau OA grade 3 ini ya udah nyeri dok. Bergerak aja harusnya udah nyeri. Ya. Jadi memang nggak boleh untuk tumpuan, ini tambah memperparah lutut. Ya, nomor 2 ya, Eko. Olahraga yang tidak menggunakan lutut untuk tumpuan. Ya. Bisa pilih sendiri. Kemudian yang nomor 2 yang mau 61 tahun biasa nggoes 3 hari seminggu antara 26 sampai 60. Jauh ya. Apakah bisa menyebabkan hernia? Goes ya, tergantung goesnya dok. Kalau goesnya itu dipakai grill yang berat, kemudian posisi dia harus menekan kuat, itu bisa. Jadi posisinya dia erect, kemudian dia harus menekan kuat, itu bisa berbahaya terhadap hernianya karena dia memberi tekanan pada Tapi pakai grill yang itu kan bisa diatur sepeda sekarang. Ya. Nah, itu posisi paling berat berbahaya memang. Mengejan ya. Ya. Apalagi kalau dia menanjak, dia posisi berdiri dalam mengayuh. Nah, itu resikonya. Ya. Kemudian cara mencegahnya gimana? Ya hindari itu. Ya. Hindari posisi itu. Mungkin itu dok. Ya, saya tambahkan mungkin Pak Dodi Yuda Buntara. Jadi kalau selama otot dinding perut Anda normal, tidak usah takut. Tetapi kalau dinding ototnya tipis, memang pada orang-orang yang agak dindingnya tipis, ototnya bisa jadi hernia ya. Jadi kalau mengejan itu bisa jadi hernia, tapi selama tidak ada kekuatan ototnya bagus, apa kita latih dengan apalagi yang six pack ya, ototnya itu nggak apa-apa. Tetapi kalau ototnya rapuh, apalagi sudah ada bibit-bibit hernia, mengejannya yang berbahaya. Maka sarankan gearnya jangan yang kecil ya, yang gede yang mendekati depan belakangnya hampir sama. Jadi sampaikan Dr. Eko tadi. Tapi pada dasarnya kalau jaraknya beban itu mengejannya tidak menyebabkan tekanan dalam tekanan intra abdominal ya meningkat, itu bisa. Tapi kalau yang dinding apalagi yang sekali lagi ya dindingnya tipis dan suka batuk-batuk. Nah, tetapi kalau dindingnya kuat itu biasanya nggak apa-apa, cukup aman ya. Nanti bertahap ada tanjakan tertentu, jangan pakai gear yang kecil ya, sebaiknya yang besar lebih aman. Selanjutnya yang nomor 3 ya Mas Rahman ya. Bertanya yang tadi yang anonim dokter, jadi sudah naik. Anonim. Ini yang sekarang pertanyaannya Dodi, yang belum Mbak Dodi. Ya. Ya. Sekarang olahraga tepat bagi wanita 65 tahun, penglihatan kurang dan tinggal sendirian di rumah, berapa kali preferensi seminggu? Dan berapa lama? Sama ya Mas Rahman ya. Tetap ya rumusnya. Tetap olahraga yang aman, gerak-gerak, jalan kaki atau jinjit-jinjit, jongkok berdiri, jongkok sekop jam ya. Sekop jam itu semampunya kalau penglihatannya kurang. Tapi kalau sendi kakinya masih bagus kan tetap seminggu berapa kali tetap sama rumusnya Mas Rahman tadi. Antara 3 sampai 5 kali. Kalau pakai rumus yang
setengah jam setiap hari, tapi jalan kaki cukup berapa? Hanya 5 kali seminggu. Jadi tapi setengah jam jalan kaki saja. Pelantas mampunya ya berpegangan. Nah, metodenya bisa di area rumah itu diberi tali ya. Tali, tali, dari tali dihubungkan kepada tembok sini atau itu untuk balik lagi muter. Jadi pegangan tali supaya nggak jatuh dan supaya tidak terjadi accident atau kecelakaan. Itu metode yang bagus dan itu pernah sampai beberapa waktu yang lalu ada di beberapa daerah tuh di Timur Tengah juga ada orang tuh mau pergi ke tempat ibadah tuh ditaleni dari rumah sampai jaraknya berapa ratus meter. Dia jalan, ada dia buta ya, tapi dia ke tempat ibadah mau sholat Jumatan, hari Isya tuh nanti dia dari rumah tuh sampai ke masjid itu dipakai tali dadung ya, tapi kecil ukurannya. Dan orang udah tahu jangan diganggu ya, ini talinya mantan untuk dia untuk menunjukkan arah. Nah, kalau di rumah bisa pakai pegangan hand grip namanya ya. Itu pakai pegangan yang aman, bisa pakai kombinasi antara tali atau tali dadung atau tali atau yang lainnya, itu bisa dimodifikasi. Yang penting ada pegangannya. Lanjut ya. Ada lagi yang lain, Mas Aman? Halo? Mas Nah, ini Bang Dokter, seberapa besar porsi olahraga? Dinaikkan, bisa dinaikkan? Ya, ini Dokter. Ya. 4 ring jantung misal dalam ukuran berapa kalori energi. Mama di Eko? Di Eko yang umur 9 tahun? Mana yang ini ya? Di Eko? Ini Dokter. Ya ini, mau di Eko. Halo? Untuk umur 69 nih, Dok. Yang ini yang 72 tahun, yang 4 ring, pakai ring jantung. Oh ya, ini kan sudah pakai ring jantung, Dok. Ya. Jadi dia jangan hitungan kalori juga. Kalau hitungan kalori tidak mencapai target, dia harus ngejar. Nah, itu resiko, apalagi 4 ring jantung. Jadi kalau kalau olahraga seperti sudah ada ring jantung seperti ini, yang dilihat adalah ring jantungnya. Jadi itu bukan lagi kalorinya yang dikejar. Ya, durasinya berapa jam itu juga nggak dikejar. Tapi bagaimana dia hanya heart rate-nya nggak terlalu ekstrim, naiknya nggak terlalu ekstrim, kemudian dia tidak menimbulkan kelelahan atau kongestif terhadap si pasien, Dok. Ya. Ya, saya tambahkan. Jadi pada lansia olahraga tertentu yang kontraindikasi oleh beberapa di Hazard ya, oleh Rich dan Hazard dikatakan sana bahwasanya sakit jantung yang baru saja dalam 2 minggu terakhir nggak boleh olahraga, malah nggak boleh kontraindikasi ya. Kemudian di kompensasi derajat 4, NIHA 4, tadi duduk aja sesak, tidur aja sesak, apalagi olahraga, nggak usah olahraga dulu. Aritmia yang mengancam yang belum diterapi. Jadi aritmia itu irama jantung nggak teratur, duduk. Nah, itu yang belum diterapi masih mengancam tidak boleh ya. VPB frekuen nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, stenosis aorta yang berat, berarti penyempitan jalan besar sampai aorta, dan itu apalagi ditahukan ada kardiomiopati, contoh jantungnya mulai kelemahan secara luas dan hipertrofikan yang berat. Pembengkakan jantung yang besar itu olahraganya nggak boleh yang berat ya. Terus itu kontraindikasi olahraganya yang ringan saja, yang tidak meningkatkan kecepatan denyut jantung, kemudian pompaan jantung ya, pompa jantung. Kemudian dan yang kelima, setiap penyakit yang masih akut ya, misalnya tifus akut, pneumonia akut, itu juga nggak boleh, meskipun ya stroke akut nggak boleh olahraga ya. Dan yang terakhir, setiap kondisi yang menyebabkan partisipasi yang tidak aman itu nggak boleh ya. Jadi semua olahraga yang menyebabkan tidak aman memang tidak diperbolehkan berolahraga. Bagi yang daringnya 4 nanti diperiksa ke namanya di bagian rehab jantung ya. Di jantung itu spesialis jantung, bisa spesialis penyakit dalam spesialis konsultan KKV ya, atau spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian dites ada bagian rehab jantung dan lansia. Di sana ada tes-tesnya khusus, nanti pakai dihitung dulu, treadmill dulu semampunya dulu berapa. Kemudian dihitung ya berapa met yang kuat. Nanti kalau udah kuat meskipun 4 ring boleh olahraga, tetapi tidak boleh ngoyo sesuai dengan kapasitas fungsi. Nanti bisa dicek ya. Di treadmill kemampuannya berapa, sehingga nanti bertahap dilakukan pertambahan beban, tapi sekali lagi yang penting mencegah faktor risiko
serangan jantung koroner tidak kena lagi. Seperti kolesterol tinggi, obesitas, hipertensi, TGC tinggi, asam urat tinggi, irama jantung nggak normal, merokok, sedentary life, dan sebaiknya dikurangi agar tidak kena serangan jantung ulang sehingga tidak perlu pakai ring lagi. Ya, ringnya tidak tambah lagi. Dan ring yang sudah ada bisa nggak kemudian menutup lagi? Para ahli itu mengatakan bisa terjadi. Demikian, memang ini jawaban saya tidak lengkap sekali. Kalau dilengkapkan mungkin waktunya 1 jam ya, satu soal ini. Satu pertanyaan. Kita lanjutkan Mas Aman. Umur 9 tahun, olahraga yang dibutuhkan seminggu berapa kali? Jalan pagi dan berapa lama? Tadi Mas Wisnu, Mas Aman? Sama ya? Tetap seminggu berapa kali Mas Aman tadi? Ya 5 kali ya Mas Aman ya? Iya 5 kali boleh. Ya tetap 30 menit ya? Ya. Betul. Ya dibagi 10 menit pagi atau 10 menit siang atau 10 menit malam ya. Pagi dan sore boleh ya. Ya ini langsung 10. Bertahap dulu ya semampunya ya Mas Aman ya. Nanti kalau mampu dulu, nanti bertanya 10 menit tadi, 6 menit walk test, 6 menit dapat berapa ratus meter. Kebugaran rendah nggak apa-apa, dinaikkan pelan-pelan, dinaikkannya setiap minggu, jangan langsung besoknya emosi nggak boleh ya. Yang sampaikan dokter kok 3 menit ngoyo, bahaya nanti malah bisa game over ya. Lanjutnya, nomor berikutnya, apakah olahraga dengan treadmill itu fungsinya sama persis dengan kalau kita olahraga jalan kaki? Apakah 60 tahun sebelum pandemi olahraga jalan kaki di jogging jarak trek 36 menit? Monggo Deko. Prinsipnya hampir sama dok, cuma ada yang membedakan. Ya. Kalau jalan kaki itu ada have fun-nya, jadi kita bisa melihat sekitar. Nah itu orang tua penting. Ya. Dia melatih untuk memori. Nah itu bedanya. Ya. Tidak bosan jadi Eko ya. Tidak bosan jadi Eko ya. Tidak bosan ya kalau. Bosan. Ya. Yang kedua melatih memori karena dia harus tahu nanti arah pulang kemana. Nah itu kan banyak orang keluar orang tua keluar pagar nggak bisa pulang, cuma keluar pagar. Iya betul. Ya itu kadang-kadang terjadi itu. Makanya kalau lansia itu kalau pergi harus pakai gelang ya, apalagi yang ada MCI ya, mild cognitive impairment, agak pelupa, pikun ringan, terus pakai gelang, diberi namanya dia, nama keluarga yang dihubungi, nomor HP-nya berapa di gelang tadi, yang gelangnya nggak bisa dilepas ya, dipasang atau di sakunya diberi kartu KTP kecil, di print, di laminating kecil-kecil ada namanya, nama teman di baliknya ada nomor keluarganya ya. Jadi betul sekali ya, setuju sekali ya, saya setuju dengan sampaikan Dr. Eko, memang hampir sama, memang bedanya cuma suasana tidak bosan ya, tapi prinsipnya mendekati sama. Lanjutnya nih, umur 58 mempunyai olahraga bersepeda, seberapa frekuensi ideal untuk melaksanakan. Oh ya, sebelum saya lupa ya, bagi yang tadi ya, olahraga yang tadi pakai ring tadi ya, bisa olahraga yang lebih ringan, misalnya golf, ya itu lebih jalan kan, tuh ya lebih aman ya. Ya, tadi yang lanjut. Sekarang yang olahraga apa sebaiknya? Mana ini ya? Ini umur 58 menyukai olahraga sepeda, berapa frekuensi ideal untuk melaksanakan bersepeda, berapa lama setiap kali bersepeda dan berapa kilometer? Deko? Mau Deko? Kalau ini ya tergantung dok. Intinya kalau kita itu kalau di usia lanjut ya dok, tergantung komorbidnya. Ya. Jadi idealnya berapa gitu agak susah kalau itu terlalu individual masalahnya. Individual ya. Nggak bisa. Ya. Ya sama ya. Nih 8 kalau ring 2 ya beda. Tanpa ring beda, tanpa ya beda. Ya. Jadi kita lebih individual dok ya. Nggak bisa kita samaratakan. Ya. Jadi saya sependapat dengan Dr. Eko ya, olahraga itu bersifat individual ya. Ada para ahli olahraga di Amerika Serikat namanya ACSM, jadi suatu persatuan ya. Ini di sana juga dikatakan Stephen Jones, Spencer Jonas dan Edward Phillips dan teman-temannya mengatakan ini ya. Jadi exercise is medicine. Olahraga itu menjadi resep pengobatan dan itu ada takaran ukuran tepat dan olahraga berapa lama nanti cek dulu ya. Dan untuk dicek seperti sampaikan Dr. Eko tadi, cek komorbidnya apa-apa yang mungkin bersamaan, harus hati-hati jangan sampai karena ini bersifat individual ya. Termasuk pilihan apa yang suka dan tidak hanya senang tapi yang paling aman ya. Aku senang tapi berbahaya. Saya punya saudara juga dulu habis mantu senang sekali tenis, habis tenis baru 15 menit kemudian jadi dada kemudian minggir meninggal langsung ya. Ternyata dia kelelahan ya. Jadi hati-hati sekali ya. Olahraga harus yang tidak berisiko ya. Ya olahraga yang paling aman pada lansia dicek dulu ya. Sebenarnya kalau ada nyeri dada nggak nyaman jangan coba-coba ya. Jangan dianggap sepele nggak apa-apa. Biasanya nggak apa-apa. Tanya apa-apa ya. Lanjut ini.
olahraga apa yang sebaiknya dilakukan calon sehat dengan penyakit jantung tapi masih beraktivitas. Jadi dites dulu ya. Ya ini yang pertanyaan yang anonim ini yang jadi dicek dulu. Tadi pakai PAQ-NU tadi yang saya sampaikan tadi. PAQ-NU bagaimana dia dari PAQ-NU tadi apakah aman atau tidak? Kalau iya, maka bertahap, jangan pakai yang berisiko, jogging nggak boleh. Nanti pelan-pelan jalan kaki dites dulu. Dites 6 menit, walk test, tes 6 menit dulu. Kemampuannya berapa, ditingkatkan pelan-pelan dan diawasi. Idealnya setiap tes itu harus diawasi oleh tim kesehatan yang ada alat untuk penanggulangan resusitasi kalau ada apa-apa. Jadi dari itu nanti dipilihkan olahraga apa yang cocok untuk Anda, yang aman untuk Anda, menyehatkan untuk Anda. Bukan aku senang tapi membahayakan ya. Ada tambahan Dek Eko? Tidak, Dok. Ya, lanjut. Mas Wisnu, Mas Saman, banyak juga nih pertanyaannya ya. Ya ini, ya. Saya lahir April 47, Pak. Kalau ngitung di ini. Berapa nih Mas Saman? Pensiunan, akhirnya ini pada saat bangun malam, hati terasa napas kurang lega, sesak napas, olahraga apa yang cocok. Wah, ini dipastikan dulu nih. Jadi Eko ya, dipastikan dulu apakah sesak napas karena jantung atau karena apa. Kalau malam, kalau enggak, dicek dulu. Rekam jantung, EKG, mungkin juga foto ronsen, apakah ada faktor risiko. Ternyata kalau ini ini namanya dyspnea depot atau nocturnal dyspnea. Wah, hati-hati nih. Jangan-jangan nih kok CHF yang disampaikan Dr. Eko tadi. Kongestif, hati-hati loh ya. Kalau kongestif, olahraganya apa? Dicek dulu kalau kongestif, tadi saya katakan, nih H4 itu dilarang karena kontrindikasi dari Rich dan dari Hazard. Jadi buku ajar gratis sedunia itu berpesan seperti itu. Dipastikan dulu ya, bisa ke dokter dalam atau dokter jantung dicek kepastiannya. Nanti tekan jantung, dilihat ternyata itu pembengkakan jantung atau ronsen, kalau ternyata melebar, nah, awas ya. Apalagi kakinya bengkak, mungkin kongestif, maka harus dibuang beban cairannya agar nanti bagus dan hanya turun dari 4 menjadi 3 atau 2. 2-3 boleh olahraga ya, meskipun sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ini yang berikutnya mau cerita untuk olahraga penderita asam urat agar bisa minimal kambuhnya Dok. Gimana Dokter Eko punya pengalaman olahraga untuk asam urat? Asam urat itu yang pertama jangan sampai ada gerakan mendadak pada sendi. Yang kedua jangan sampai timbul trauma pada sendi. Nah, itu pesannya. Ya, dan jangan lupa asam urat akan banyak kalau sepatunya terlalu kencang, mepet, nyetetet. Nah, itu berbahaya. Pada posisi yang diam terus juga nggak bahaya. Makanya orang-orang yang diam naik kendaraan bis atau kendaraan kereta api diam terus, itu makanya badan nyeneng kayak wah telur, wah enak-enak semua, itu dikatakan timbunan asam urat akan nampak dan begitu bangun kadang sakit sekali. Maka harus ada gerakan-gerakan yang ringan. Olahraga yang berat bahkan bisa menyebabkan bagian-bagian sel yang dipakai menumpu itu jadi rusak, dan dari bagian sel yang rusak tadi mengeluarkan asam urat. Dan itu olahraga yang berlebihan justru tidak boleh. Ya, yang penting olahraga yang pelan-pelan. Kemudian yang penting minumnya banyak karena 7% asam urat dibuang lewat ginjal atau urin. Lanjut. Ini si RT ini yang bawah Mas Rahmat. Iya dokter, ini pertanyaan mungkin yang terakhir untuk malam hari ini, dokter. Dinaikkan, kurang kelihatan. Ya, Ibu RT 54 tahun, rutin olahraga 2-3 kali itu sepeda statis, jalan apa bawahnya nggak terbaca? Sepeda statis atau jalan 1.500 step atau langkah. Kemudian tenis meja durasi 30 menitan. Apakah porsi tersebut sudah cukup, dokter? Oh ya, cukup tidaknya kan ada rumusnya fit ya, frekuensi, intensitas, type, and time. Jadi, hitung apakah denyutnya dia kalau kalian masih muda ya. Denyutnya 220 kurangi umur berapa? Diambil 72 sampai 87%. Itu namanya target zone atau training zone. Kalau mencapai target itu dipertahankan 25 menit, maka akan mempunyai dampak pada pencegahan dan perbaikan kardiovaskuler, perbaiki jantung, pembuluh darah, sehingga menjauhkan serangan jantung, stroke. Jadi kalau belum mencapai target itu namanya under target. Nah, nanti pertama dinaikkan semampunya, boleh kombinasi olahraganya, boleh satu macam olahraga, sepeda statis, dan kombinasi bukan stepnya atau langkahnya, tapi penting mencapai target dari training zone atau tidak. Ya, mencapai target tetapi ternyata dicapai kok lama, itu namanya tidak meningkatkan kebugaran.
Tapi lumayan untuk mencegah keropos tulangnya, tapi bukan untuk jantungnya dan pembuluh darahnya. Jadi tinggal apa yang diincar untuk kardiovaskuler ataukah tulangnya, ataukah persendian pada dokter tadi. Hati-hati ya. Setiap kerusakan jaringan juga asam uratnya akan naik. Demikian. Jadi porsi cukup tidak, nanti lihat target jamnya. Terima kasih para pembaca lansia yang berada, yang sudah bertanya maupun yang menyaksikan. Terima kasih sekali. Apa ada pengumuman tertentu, Mas Rahmat? Cukup dokter untuk sementara. Oh iya. Ya terima kasih sekali, terima kasih Dr. Eko atas masukannya, pancingannya yang membuat banyak bertanya tadi. Mas Rahman penyajiannya bagus. Terima kasih dan sampai jumpa. Selasa malam depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga mohon maaf undur diri. Diri aktif melayani ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami